Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, sebentar. Saudaraku sekalian, hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang fight nih, tentang fight itu apa? Tahu nggak? Ya? Tentang iman. Oke. Saudaraku sekalian, saya ambil tema ini karena saya sudah survei ke beberapa saudara, beberapa teman. Ternyata kita masih belum paham nih sebenarnya iman yang benar itu seperti apa. Kita mau belajar memahami iman kepada Kristus, bukan iman kepada diri sendiri. Iman versinya Tuhan, bukan iman versi kita sendiri. Karena versi manusia kadangkala nggak bisa membawa kita kepada pemahaman yang benar. Contohnya seperti ini. Ada seorang ibu punya seorang suami. Suaminya ini sering melakukan hal-hal yang tidak diinginkan lah. Pulang malam, kadang pulang pagi, kadang nggak pulang sekalian. Ada juga suaminya ini suka mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Si istri, dia percaya sama Tuhan, dia punya iman sama Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang miss dalam imannya. Kenapa? Karena si ibu ini cuma bilang gini, saya yakin dengan iman kepada Tuhan bahwa suatu saat suami saya akan berubah. Dia hanya memiliki iman seperti itu, saudara. Enggak salah, cuman kurang tuntas, cuman kurang sempurna. Kenapa? Karena si ibu ini walaupun dia punya iman, tapi si ibu ini enggak pernah ngajak suaminya pergi ke gereja. Si ibu ini tidak pernah memberitakan firman Tuhan kepada suami ini. Kira-kira suami ini bisa berubah enggak? Bisa berubah enggak? Hah? Enggak bisa. Gini saudara, Allah memang maha kuasa, tetapi masalah karakter itu tanggung jawab masing-masing. Walaupun sekeliling kita berdoa puasa, tetapi yang didoakan itu memang enggak mau berubah, ya enggak berubah. Kadang kita ngambil ayat yang di dalam kitab Roma. Bilangnya gini, iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Tetapi apakah orang yang datang ke gereja saat ini juga hidupnya berubah? Belum tentu. Yudas Iskariot, dia murid Yesus yang sangat dekat sama Yesus, maksudnya sangat dekat. Karena kemana saja Yesus pergi memberitakan firman, Yudas ikut. Karena dia sebagai bendahara. Yesus memberitakan firman. Tapi ada enggak iman di dalam hati Yudas? Karena itu butuh proses, saudara. Butuh proses. Enggak cuma asal mendengarkan firman, kita langsung berubah, enggak. Di situ kan ada iman timbul. Timbul itu berarti kan ada proses. Enggak instan, enggak secara mistis langsung imannya kuat, imannya dewasa, enggak. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi ternyata ayatnya enggak cuma di situ, saudara. Masalah iman. Ada yang juga pakai yang gini. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Masalahnya kita udah benar belum? Hidup kita belum benar tapi kita yakin, kita punya iman bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan. Sama seperti ilustrasi yang tadi. Ibu ini dengan yakin, dia bilang saya percaya sama Tuhan, saya yakin doa saya pasti dikabulkan. Tetapi kalau misalnya dia nggak ada action untuk mengajak suaminya datang ke gereja, nggak action mendoakan suaminya setiap saat, atau nggak action menunjukkan teladan hidupnya di depan suaminya nggak bakal berubah, saudara. Karena iman itu harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, kita akan belajar saat ini, saudara ya. Karena gini, banyak orang memahami iman itu, banyak orang berpikir bahwa jika kita meyakini sesuatu terjadi,
Pasti itu akan terjadi. Makanya bilang hati-hati kalau ngomong, jangan diimani, jangan diimani. Aduh kayaknya hujan, jangan diimani hujan. Itu bukan iman saudara, itu cuma pikiran positif. Contohnya sekali lagi, ada anak karena dia bantuin orang tuanya, dia lupa besok ujian. Dia besok padahal ujian. Jadi dia nggak sempat belajar. Tapi dia bilang gini, Tuhan, saya yakin Tuhan, saya pasti dapat nilai bagus. Itu bukan iman. Itu berpikir positif namanya, bukan iman. Saya punya iman nih, ada mobil bagus. Saya tumpang tangan, pernah dengar ceritanya Bapak Gembala ya, ditumpang tangan. Dalam nama Yesus, mobil ini jadi milik saya. Dengan iman katanya mobil itu jadi milik dia. Tapi coba kita bayangkan, kalau misalnya seandainya ada 10 orang yang doain itu mobil, jadi mobilnya dibagi 10. Benar nggak? Gitu ya. Nah kita akan belajar sebenarnya iman menurut Tuhan itu seperti apa. Yuk di next. Nah ini. Ini adalah ayat yang terkenal saudara. Kalau ayat ini nggak tahu, saudara sekalian nggak tahu, berarti saudara bukan orang Kristen. Tahu nggak ayat ini terdapat di mana? Di mana? Yohanes 3:16. Oke kita baca ya. 1, 2, 3. Saudara, saya kasih tanda tulisan yang berbeda. Ada penekanannya di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Berarti ada respon dari Allah untuk manusia. Telah. Berarti sudah ya. Berarti ada sesuatu yang sudah dilakukan. Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Percaya. Kadang kita bilang iman itu percaya. Iman itu yakin. Percaya. Betul nggak? Oke. Percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kadang iman kita tuh selalu berorientasi sama hal-hal yang bersifat keinginan. Kadang iman kita itu berorientasi sama hal-hal yang bersifat kebutuhan. Saya yakin Tuhan akan tolong saya. Saya yakin Tuhan akan memberkati saya. Saya yakin Tuhan akan menyembuhkan saya. Tetapi kadang kita lupa. Di balik janji Tuhan untuk memberkati kita, di balik janji Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal, sebenarnya ada tanggung jawab, ada bagian yang harus kita lakukan. Dan itu adalah iman. Kadang sebagian dari kita hanya mengamini iman itu keyakinan. Iman itu yakin pokoknya. Iman itu percaya titik. Yang kita ambil dari ayat ini cuma bilang, tidak binasa. Yang penting kita percaya, gak binasa, memulai hidup yang kekal. Tapi kata percaya ini yang berat loh. Percaya ini iman berat banget. Apa sih percaya itu? Apa sih iman itu? Oh, iman itu pada saat saya datang ke gereja, enggak semua orang yang datang ke gereja itu mencari Tuhan. Dan enggak semua orang yang datang ke gereja itu bertemu Tuhan. Ada orang datang ke gereja hanya karena mengisi waktu luang. Ada orang datang ke gereja hanya ingin ketemu pendetanya siapa yang khotbah. Ada orang datang ke gereja hanya karena dia pelayanan. Kalau dia nggak pelayanan, dia nggak datang. Dan ada orang datang ke gereja hanya ingin sembuh. Kalau mau sembuh nggak usah datang ke gereja, saudara. Kedukun juga bisa sembuh. Betul nggak? Kalau mau sembuh, datangnya ke dokter. Ada orang datang ke gereja hanya ingin mencari kekayaan. Itu ngaco bener itu nggak menghormati Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak bisa memberikan kita kekayaan, bukan loh ya. Tetapi motivasinya salah. Kita datang ke gereja itu, kita bertemu dengan saudara seiman, namanya kan pertemuan ya, saling menguatkan. Tempat kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena rasanya kalau memuji sendiri di rumah, kalau nggak ada teman yang
Ikut muji rasanya nggak enak, betul nggak sih? Apalagi dengan firman Tuhan gini bareng kan enak, saling menguatkan, saling membangun. Makanya kalau misalnya ada yang datang ke gereja cuman mau nyari kekayaan, Anda datang di tempat yang salah. Kalau cuma mau cari kekayaan, datang ke Gunung Kawi. Datang ke orang pinter. Kalau datang ke orang pinter berarti kita yang bodoh ya. Benar nggak? Makanya enggak. Kalau orang punya iman tuh cirinya enggak seperti itu, saudara. Makanya kalau misalnya ada yang saya lihat tuh di YouTube, ada orang pindah agama. Terus dia nanya, wah dia meninggalkan imannya ya Pak. Saya bilang enggak. Dia belum punya iman, saudara. Kalau dia sudah punya iman yang benar kepada Tuhan, dia tidak akan pindah agama. Karena dia belum punya iman, makanya dia bisa pindah. Berarti bukannya dia menolak iman atau menggadaikan iman, enggak. Iman bukan seperti itu. Kalau kita punya iman, kita enggak bakal berpaling dari kasih Tuhan. Kalau iman yang benar. Nah, kalau misalnya iman jadi gimana dong Pak? Oh iman tuh yang tertera di KTP gitu ya. Kristen. Oh enggak. Ya kan? Iman enggak berbicara masalah KTP, iman enggak berbicara masalah status agama, iman enggak berbicara masalah kegiatan kita di tempat ini, enggak. Tetapi iman itu seperti apa? Yuk kita belajar ya, pelan-pelan. Coba saudara perhatikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau binasa itu berbicara masalah apa? Dosa. Apa hubungannya iman sama dosa? Ternyata hubungannya sangat erat sekali, saudara. Makanya kalau kita mempelajari ayat ini dengan seksama, kata binasa ini berkaitan dengan dosa. Dan dosa ini adalah hal yang serius, hal yang penting banget. Coba di next. Binasa karena dosa ini adalah hal yang serius. Tahu serius nggak? Hal yang penting. Kalau kita mau tahu hal yang serius itu kita bisa lihat dari dua hal, saudara. Apakah hal itu serius atau enggak? Yang pertama kalau hal itu serius atau enggak, lihat akibatnya. Kalau kita mau tahu hal itu serius atau enggak, lihat akibatnya. Yang kedua, lihat siapa yang turun tangan untuk menangani hal tersebut. Contohnya gini. Contohnya ya, sakit bisul. Tahu bisul nggak? Orang yang sakit bisul nggak perlu ke dokter, saudara. Cukup didiemin aja. Sehari, 2 hari, tambah lama tambah besar, udahnya meletus. Selesai sembuh. Betul nggak? Jadi nggak serius banget. Oh enggak. Coba dibandingkan sama sakit jantung. Kalau kita sakit jantung, itu dampaknya bisa mati, saudara. Betul nggak? Makanya sakit bisul sama sakit jantung serius mana? Serius jantung. Perasaan nggak ada orang yang sakit bisul sampai dipanggil Tuhan gitu loh. Betul nggak? Nah kita lihat betapa seriusnya orang yang punya sakit jantung sampai dia harus datang ke dokter spesialis. Nggak perlu, jadi nggak bisa dokter umum. Dokter umum nggak bisa nangani sakit jantung. Itu saking seriusnya jantung, penyakit jantung, sehingga kita harus ke dokter spesialis. Makanya dari sini kita bisa belajar. Serius itu dilihat dari akibatnya, saudara. Dari akibatnya. Dan siapa yang turun tangan. Kalau jantung nggak bisa ke dokter umum. Atau gini deh contohnya. Di perumahan saudara nih, di sekitar rumah saudara. Kalau misalnya ada masalah, kalau hansip yang turun, kira-kira masalahnya apa? Oh itu sih, kalau hansip turun mungkin masalah pencurian sepeda, atau ada orang yang digerebek. Ya, itu cukup hansip. Gak mungkin kan kalau misalnya cuman maling sepeda motor hilang, harus Kapolda turun tangan. Kecuali kalau yang hilang tuh motor istrinya. Pasti Kapoldanya turun tangan, betul nggak? Nggak serius banget, tapi kalau Kapolda sampai turun tangan di sekitar rumah kita, wah berarti ada masalah besar itu. Apakah ada masalah teroris, ada masalah bom dan lain sebagainya. Jadi sesuatu itu serius atau enggak dilihat dari akibatnya dan juga siapa yang turun tangan.
Termasuk sekarang saya tanya. Di next coba. Jantung atau dosa? Serius mana saudara? Serius mana? Jantung atau dosa? Yakin? Orang kena sakit jantung didoain gak sembuh, akhirnya mati juga. Tapi dia mati masuk surga. Kenapa? Karena hidup dia berubah saudara, dia bertobat. Tapi kalau yang namanya dosa, didoain dosa lagi. Kayaknya ini orang bandel banget nih. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Binasa saudara. Makanya kalau dilihat dari serius mana, jantung atau dosa? Serius dosa saudara. Makanya di ayat yang tadi Yohanes 3 ayat 16. Karena saking seriusnya masalah dosa, saking pentingnya masalah dosa dan begitu besarnya kasih Allah buat manusia, sampai anak yang tunggal tuh harus turun tangan. Sampai dia mati menebus dosa kita. Itu saking seriusnya dosa. Makanya kalau di antara saudara ini masih suka bermain-main dengan dosa, masih suka menikmati dosa. Maksudnya menikmati dosa tuh udah tahu salah, tapi dia masih senang aja ngelakukan. Berarti dia menikmati dengan dosa itu. Betul nggak saudara? Kalau dia masih menikmati dosa, binasa. Makanya nih Tuhan tuh benar-benar konsen banget nih. Ini sesuatu yang penting nih dosa manusia nih. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal yang dikasihinya untuk menebus kita. Saking pentingnya dosa. Karena dosa itu akibatnya fatal. Upah dosa adalah maut, itu dia. Tuhan tidak akan membiarkan satu orang pun binasa. Saking kasihnya sama manusia. Jadi kita lihat serius banget nih dosa. Loh, apa hubungannya sama iman? Nah ini saudara. Kita lihat nih. Kalau misalnya masalah sakit penyakit, kita bilang, saya punya iman, saya pasti sembuh. Saya punya iman, suatu saat saya pasti kaya. Saudara sekalian, iman yang benar itu bukan iman masalah kesembuhan, bukan iman masalah kekayaan, bukan iman juga masalah kebenaran. Jadi iman yang benar, iman Kristen yang benar itu semuanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita selama ini masih bilang punya iman untuk sembuh, punya iman untuk memudahkan hidup kita, untuk menikmati hidup kita, itu iman yang salah. Karena di dalam Alkitab orientasi Tuhan dalam memberikan firman-Nya, dalam mengutus nabinya, dalam mengutus rasulnya dan sebagainya, fokusnya adalah membawa manusia kepada rancangan yang semula. Fokusnya adalah bagaimana menyelamatkan manusia supaya manusia itu tidak binasa. Itu rancangan Tuhan yang ada di dalam Alkitab seutuhnya, termasuk di dalam masalah iman. Makanya kalau misalnya kita cuma berorientasi berpikir bahwa iman itu untuk mempermudah hidup kita, untuk memberkati kita dalam hal jasmani dan rohani, bertobat saudara, bertobat. Karena itu bukan yang Tuhan mau. Contohnya banyak ayat yang dibacain seperti ini. Gimana ya? Di Matius kalau salah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak orang berpikir bahwa tuh lihat, cari dulu kerajaan Allah, yang penting kita ke gereja dulu, bayar perpuluhan dulu, bayar persembahan dulu, pelayanan dulu, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya berorientasi berkat jasmani. Itu salah. Semuanya akan ditambahkan kepadamu, maksudnya supaya kita, hidup kita itu diubahkan untuk bisa masuk, hati kita dipindahkan langsung masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Jadi ayat itu cari dulu kerajaan Allah itu bagaimana hidup kita diubahkan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini lewat hidup kita, supaya manusia yang di sekitar kita bisa melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Itu maksudnya. Tetapi kalau iman kita salah, otomatis orientasinya tuh lihat berkat. Carilah maka kamu akan mendapatkan apa? Duit. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Yang pintu apa yang dibukakan? Pintu berkat. Enggak seperti itu saudara. Makanya nanti kita akan lihat seperti apa. Itu di next lagi. Ya. Jadi bukan fokus pada kesembuhan, kekayaan atau kebenaran teori. Fokus pada perubahan hidup seperti Yesus. Inilah iman yang sesungguhnya. Jadi iman itu bukan berorientasi pada dunia ini, pada kehidupan kita hari ini. Tetapi iman yang sesungguhnya itu mengarahkan kita, memproses kita,
menuju kekekalan di langit baru dan bumi yang baru. Mempersiapkan kita supaya kita mencapai kedewasaan iman, kedewasaan rohani, supaya mencapai standarnya Tuhan agar kita layak masuk di dalam langit baru dan bumi yang baru, saudara. Jadi sebenarnya apa saja yang kita lakukan tuh orientasinya sama iman. Apakah kita makan, kita minum, itu pun kita harus melakukannya dengan iman. Nah, coba di next. Nah, ini saya kasih ayat nih. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang itu berbicara masalah setengah hati. Kalau ia makan ini bukan secara harafiah kita makan, tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu termasuk makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan, nah ini saya kasih tanda di sini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dosa. Nanti nyambung sama Kolose 2 ayat 23. Apa saja yang kita lakukan, lakukanlah sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan, kita harus melakukan dengan iman. Maksudnya apa? Kita melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Inilah iman. Iman kepada Tuhan, bukan iman kepada diri sendiri, bukan iman untuk kepercayaan diri sendiri. Inilah iman, saudara. Di sini jelas ditekankan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, maksudnya segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri adalah dosa. Jelas, ini gak usah diterjemahkan pakai hermeneutik, pakai segala macam lah, udah jelas banget. Betul nggak? Dari sini kita belajar, saudara, bahwa iman kita yang kita katakan kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu enggak cukup membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita cuma beriman pada Tuhan Yesus, coba di next. Kita hanya bilang kita percaya sama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hidup kita tidak berubah. Kita hanya percaya secara mulut aja, secara pernyataan aja, secara persetujuan akali, tapi tanpa ada perjuangan untuk hidup seperti Yesus, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kalau hidup kita tidak berubah, saudara. Karena iman kepada Yesus saja tidak bisa, sekali lagi tidak bisa membawa kita selamat tanpa ada perubahan hidup. Iman kepada Yesus saja yang kita ucapkan secara di bibir aja, di mulut aja, itu tidak bisa membawa kita kepada kerajaan surga. Karena apa? Ayatnya di Yakobus 2:17. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama. Kita cuma bilang, Tuhan Yesus, saya mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hidup kita sehari-hari di luar ngaco. Tetapi perbuatan kita kepada sesama ngaco. Jangan berharap. Itu bukan iman. Oh, kok Pak itu bukan iman? Iya, itu iman. Tapi imannya tidak tuntas. Imannya tidak sempurna. Kita harus punya iman yang sempurna, iman yang utuh. Contohnya gini, iman itu sebenarnya seperti cinta. Dua orang laki-laki dan perempuan sedang jatuh cinta. Laki-laki bilang sama pasangannya, aku mencintaimu. Di mulut ya. Tapi dia nggak pernah kasih perhatian, dia nggak pernah ngajak jalan-jalan kalau sekarang ya, ke mall. Saldonya nggak pernah diisi, itu cinta bukan? Itu cinta cuma di mulut doang. Sama, ini juga sama. Kita cuma beriman di mulut doang, tapi kenyataannya prakteknya nol, nggak ada. Makanya di dalam Yakobus 2:17 ditekankan iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu iman yang prematur, bukan iman yang sempurna. Cinta pun sama. Kalau kita bilang mengasihi Yesus cuma di mulut doang, tetapi semua perintah yang Yesus katakan tidak kita lakukan. Cinta gombal. Sama juga kasih seorang suami kepada istri, kalau suami bilang, aku cinta padamu, tapi ya kalau di gereja dia menyembah Tuhan dengan gemetar, tapi di rumah dia bikin istrinya gemetar. Itu ngaco itu, ya. Itu cinta yang palsu. Betul nggak sih?
Itu dia. Ayo di next. Kita belajar. Seperti yang Yakobus 3 ayat 21 di Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan Yesus sendiri ini berkata kepada kita seperti ini, Saudara. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tanda merahnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada saat kita memanggil Yesus Tuhan, 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 kita punya iman enggak? Punya. Kita percaya sama Yesus. Tapi Yesus berkata, kalau cuma ngomong asal percaya, cuma di bibir doang, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di surga, bilangnya apa? 0. Kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Ini keras banget kalau misalnya kita baca di ayat selanjutnya, ayat 22, ayat 23, itu keras banget. Jadi bukan orang yang datang ke gereja, bukan orang yang mengerti kebenaran. Kebenaran itu, Saudara, bukan untuk dibicarakan. Kebenaran itu bukan hanya untuk didiskusikan. Tapi kebenaran itu harus dihidupkan di dalam hidup kita. Banyak orang pinter teori kebenaran, berdiri di mimbar ngomong kebenaran, begitu turun langsung gibah. Ingat gibah enggak? Ya. Begitu 7 langkah dari pintu gereja, ada orang nyalip, nges. Wah, enggak tahu deh, itu bahasa yang keluar bukan bahasa yang ada di sini kayaknya. Ya, di sini kita lihat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang harus dihidupi, yang harus dilakukan. Ini ayatnya, Saudara. Jadi jangan bangga kalau saudara jadi WL, singer, pemain musik, aser, ketua komsel, atau juga jadi pendeta. Kalau cuma pintar ngomong doang, cuma baik di depan tapi tidak baik dalam kelakuan, Tuhan bilang enggak kenal kamu. Betul enggak? Ini iman kepada Tuhan tuh ini. Yesus secara tersirat berbicara seperti itu. Inilah iman. Tidak cukup percaya dan kita memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tetapi ada tindakan, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ini iman yang sempurna, iman yang tuntas. Jadi enggak cuma pengakuan, enggak cuma pernyataan, enggak cuma persetujuan dari akal. Tetapi kita benar-benar menghidupi apa yang kita imani. Kita melakukan apa yang menjadi iman kita. Kita melakukan apa yang kita percayai. Itulah iman yang sempurna. Dan Tuhan mau kita memiliki iman yang sempurna itu. Ini, Saudara. Jadi bukan iman yang memaksakan kehendak kita gitu loh. Ada orang perutnya gendut. Kalau saya sudah sedikit kurus. Ya, jangan lihat perut saya dong. Gak enak. Ada orang perutnya gendut. Dia makannya banyak. Dia bilang gini, Tuhan berkati makanan ini. Kiranya atas berkat makanan ini turun mujizat yang daripadamu Tuhan, supaya lewat makanan ini perut saya bisa kempes. Itu iman yang gak benar. Dia memaksakan mujizat terjadi di dalam hidupnya. Seakan-akan Tuhan itu pesuruh dia. Tuhan, saya mau ke gereja, saya imani nih. Ini lagi hujan, saya imani dalam nama Yesus, hujan berhenti. Kita anggap apa Tuhan Yesus? Dia Tuhan loh, kita hamba. Harusnya kita yang melakukan apa perintah dia, bukannya dia kita paksa untuk melakukan perintah kita. Iman yang salah itu memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat dengan apa yang kita imani, dengan apa yang kita yakini. Itu tidak menghormati Tuhan, itu jahat banget. Harusnya kita lah yang menuruti kehendak Bapa. Sama seperti Yesus. Ya. Coba kita lihat nih. Ini ada ayat tambahan lagi nih. Yakobus 2 ayat 22. Ini ayat ini juga terkenal tapi jarang dibacain karena orang cuma bacanya iman itu apa? Iman itu Ibrani 11 ayat 1. Nah, nanti kita pelajari coba. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi, katakan sekali lagi, iman itu menjadi, sekali lagi iman itu menjadi, ada haleluya, beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ya.
Kalau udah imani ayat ini, jangan cuma bertepuk tangan. Tapi lakukan, saudara. Ini di dalam terjemahan baru. Kalau di terjemahan Alkitab mudah dibaca atau AMD, di sini lebih jelas nih, saudara. Yakobus 2 ayat 22 bawahnya. Jadi, kamu lihat bahwa iman dan perbuatan Abraham dijelaskan secara spesifik nih. Jadi kamu lihat bahwa iman dan perbuatan Abraham bekerja bersama-sama. Iman dan perbuatan bekerja bersama-sama. Keyakinannya atau imannya kepada Allah menjadi sempurna karena perbuatannya. Kita belajar tentang Abraham sedikit aja sedikit. Di next nih ada fotonya Abraham. Tapi nggak tahu ini fotonya Abraham benar atau enggak, soalnya waktu Abraham hidup belum ada ponsel ya. Seperti inilah kurang lebih. Saudaraku sekalian, Abraham itu terkenal sebagai bapak orang percaya. Bapak orang beriman. Betul nggak? Betul, oke. Tapi saudaraku sekalian, kita harus belajar memahami benar-benar. Mengapa Abraham dikatakan atau mendapatkan gelar bapak orang percaya? Bapak orang beriman. Pada saat Allah berfirman, Abraham, Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Pada saat Allah berfirman seperti itu, apakah Abraham lulus dinyatakan sebagai bapak orang beriman? Lulus? Belum, enggak. Kalau misalnya kita bilang itu lulus, berarti pemahaman kita tentang iman masih salah. Karena iman yang seperti ini nih yang banyak kita lakukan. Iman untuk berkat, untuk materi, untuk kemudahan hidup. Bukan. Abraham belum lulus. Walaupun Allah menyatakan Abraham keturunanmu akan seperti bintang di langit. Ini adalah janji Tuhan. Betul nggak? Kita memang mengimani janji Tuhan, saudara. Kita tahu Tuhan itu nggak pernah lalai janjinya. Makanya nggak usah nagih-nagih janji sama Tuhan. Tuhan janjimu mana? Saya sudah berpuluhan nih, saya sudah ke gereja nih. Gak usah ngingetin janji Tuhan. Tuhan gak pernah lalai sama janjinya. Justru yang harus kita tahu diri tuh, kita yang sering janji sama Tuhan tapi kita gak pernah tepatinya. Benar gak? Itu dia. Jadi Abraham pada saat diberikan janji sama Tuhan, dia belum lulus sebagai orang beriman, bapak orang percaya. Karena dia bosan lima janji Tuhan. Karena Abraham tahu di balik janji Tuhan itu ada tanggung jawab. Di balik janji Tuhan itu ada bagian yang harus kita lakukan. Contohnya, saya janji sama anak saya, kalau lulus kuliah, saya akan kasih HP. Coba perhatiin kata-kata saya. Jika kamu, ada Singen di sini ya, jika Singen lulus kuliah, Papi akan kasih kamu HP. Ini contoh, Pak. Contoh. Nanti jangan bilang, iya nanti anak saya di sini minta HP sekarang, bingung saya. Ya. Singen, jika kamu lulus kuliah, Papi akan kasih kamu HP. HP ini adalah janji, saudara. Tapi lihat, di balik janji ini ada tanggung jawab yang harus dilakukan dulu. Betul nggak? Kadang kita nggak tahu diri sama Tuhan. Kita banyak nuntut sama Tuhan. Tuhan mana janjimu? Tuhan mana janjimu? Tuhan nggak pelupa. Kalau dibalik, janjimu juga mana? Bilang mau tobat, udah nggak mau lakukan ini, lakukan lagi. Tuhan katanya Tuhan melupakan kesalahanku. Iya betul. Tapi lu nggak menghormati gue, kata Tuhan. Udah tahu salah, tapi tetap melakukan, lu sama aja nggak menghormati gue. Kata Tuhan gitu kalau pakai bahasa bebas ya. Termasuk dengan Abraham. Tuhan juga berjanji, Abraham, aku akan memberkati engkau. Seperti keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut. Abraham karena dia hidup dekat dengan Tuhan, makanya dia kenal Tuhan. Enggak cuma tahu, tapi dia kenal Tuhan. Makanya pada saat Tuhan ngomong kayak gitu, Abraham diam, karena dia tahu. Di balik janji Tuhan kepada Abraham, ada tugas tanggung jawab.
harus ada ketaatan, ada pengorbanan yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan janji Tuhan itu. Gitu ya. Janji Tuhan tergenapi nggak dalam hidup Abraham? Tergenapi. Tergenapinya pada saat apa? Jadi gini, Tuhan berkata lagi, waktu Abraham, Abraham, panggillah anakmu yang tunggal itu, yang namanya Ishak. Tuhan bilang gitu. Tuhan spesifik, anakmu yang tunggal itu namanya Ishak. Kenapa harus spesifik Ishak? Karena sebelumnya Abraham udah pernah sempat buka cabang. Ya kan? Cabang sama yang sebelah. Itu juga sama, anaknya tunggal. Iya, jangan disebutin Pak. Sama, sebelah juga anaknya tunggal. Namanya ini. Makanya Allah bilang sama Abraham, 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 panggil anakmu yang tunggal, yang namanya Ishak. Bawa ke suatu tempat di gunung untuk dipersembahkan. Kalau Abraham gak melakukan, kira-kira janji Tuhan kepada Abraham dipenuhi gak? Enggak. Karena Abraham memilih taat, dia mengorbankan egonya, dia mengorbankan kedagingannya, dan dia mengorbankan apa yang dia punya untuk benar-benar mau melakukan kehendak Bapa. Dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Akhirnya Allah bilang apa? Abraham tunggu. Jangan, aku sudah menyediakan anak domba untuk dipersembahkan. Abraham lulus gak? Nah itu saudara, katakan amin. Katakan amin. Jadi, ngomong amin aja susah banget sih. Enggak, kita enggak bakal disuruh kayak Abraham, suruh mengorbankan anak kita, enggak. Katakan amin. Ya, itu saudara. Ya, jadi Abraham lulus menjadi bapak orang beriman, bapak orang percaya pada saat dia mau melakukan kehendak, enggak cuma percaya di mulut. Kenapa? Karena dia kenal siapa Allahnya. Dia pun mau, saudara, dari Ur Kasdim Abraham dipanggil untuk menuju negeri yang dia sendiri nggak tahu. Padahal dia di Ur Kasdim dia punya harta melimpah. Dia harus meninggalkan itu semua. Dia mau berkorban untuk Allahnya. Dia turut taat, mau dituntun Allahnya untuk menuju ke negeri yang dia nggak tahu di mana tempatnya. Yuk kita baca nih. Nah, di sini yang tadi saya sedikit singgung. Ibrani 11 ayat 1. Orang rata-rata pemahamannya tentang iman ini juga salah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Oh, saya lupa kasih tanda ini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Ayat ini saudara sering dipakai oleh kita untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi nafsu kita, nafsu kedagingan kita. Untuk memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita inginkan. Untuk memaksa Allah untuk mengadakan mujizat untuk apa yang kita perlukan. Kan ayat ini yang dipakai saudara. Iman adalah dasar dari sesuatu yang diharapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Oh, kalau kita baca terus dari Ibrani 1 sampai Ibrani yang ke-10, kalau kita baca, waktunya nggak cukup nanti kalau kita baca ya. Kita lihat di sini, sesuatu yang diharapkan. Apa sih yang diharapkan oleh manusia? Jujur. Harapan yang ada di dunia itu harapan yang nggak pasti. Kalaupun kita dapat, semuanya pasti akan kita tinggalkan, betul nggak? Makanya sekali lagi yang tadi saya bilang, segala sesuatu yang Tuhan firmankan itu sebenarnya segala sesuatunya untuk membawa kita kepada kekekalan. Untuk membawa kepada kita ke suatu tempat di mana Allah ada, di situ kita ada. Bukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang ada di dunia yang sifatnya sementara, yang suatu saat harus kita tinggalkan. Bukan. Makanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini sebenarnya memiliki arti sesuatu yang diharapkan adalah langit baru, bumi baru. Benar nggak? Kita berharap masuk sana nggak sih? Atau siapa yang nggak mau masuk LB3? Coba angkat kaki. Kenapa angkat kaki? Karena saya percaya yang di sini semua mau masuk LB3, betul nggak kan? Kalau yang nggak mau masuk LB3 ya sudah. Betul ya? Ngacung semua. Sesuatu yang diharapkan itu langit baru dan bumi yang baru. Dan buktinya adalah apa? Langit baru dan bumi yang baru hanya bisa dilihat oleh mata rohani kita.
Dan kita membuktikannya lewat proses hidup kita saat ini. Kita merintis jalan ke surga. Kita merintis jalan menuju langit baru dan bumi yang baru. Itu bukti. Nah inilah iman. Pengertian iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Dan itu pun ditegaskan di dalam Ibrani 11 ayat 10 saudara. Sebab ia, Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri yang membangun langit baru dan bumi yang baru saudara. Jadi iman di sini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bukti untuk sesuatu yang kita harapkan. Kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan sebagai bukti cinta kita sama Tuhan, sebagai bukti iman kita kepada Dia, supaya harapan kita, supaya kita bisa sampai ke tempat yang namanya LB3 itu. Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita baca di dalam Matius 9, ini juga bicara tentang iman. Di sana ada orang yang sakit, seorang ibu yang sakit pendarahan. Yesus sedang berjalan ke suatu tempat, diiring oleh banyak orang. Saudara bayangkan ada ibu-ibu sakit pendarahan. Sakit pendarahan saya juga nggak tahu gimana ya. Karena saya bukan ibu-ibu dan saya juga pernah ngeliatnya. Tapi yang pasti kalau orang mengalami sakit pendarahan, dia harus berjuang untuk bisa mencapai Tuhan Yesus. Dan pada saat itu dia punya iman. Asal saya jamah jubahnya, itu di Matius 9-nya, asal saya jamah jubahnya maka saya akan sembuh. Itulah iman yang sesungguhnya. Iman dia percaya sama Yesus dan dia melakukan, dia mau berjuang menghadapi orang banyak yang mengikuti Yesus agar dia bisa menjamah jubahnya. Ada lagi di Matius 9 juga ada orang yang buta. Dia berseru Tuhan, Tuhan. Dia juga mau berjuang. Dia percaya sama Tuhan. Mungkin dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Pas dia dengar ada Tuhan Yesus, akhirnya dia berteriak. Dia melakukan bagiannya karena dia buta kan dia nggak mungkin seperti wanita yang sakit pendarahan dia bisa jalan untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Dia cuma mungkin berdiri di tempat dia cuma berseru Tuhan sembuhkan aku. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Maksudnya iman yang sempurna, yang tuntas yang bisa menyelamatkan kita. Bukan cuma iman sekedar pernyataan bibir, tetapi ada tindakan yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita berarti iman kepada kita, bukan iman kepada Tuhan. Kalau iman kepada Tuhan berarti kita melakukan kehendak Tuhan. Clear ya? Nah, itu dia saudara. Lanjut. Kita ngomongin Abraham tadi. Sekali lagi. Abraham itu dibenarkan bukan karena apa yang ia imani. Bukan. Abraham dibenarkan bukan karena apa yang ia percayai. Bukan. Tapi karena Abraham melakukan apa yang dia imani. Itu kuncinya saudara. Makanya dengan perbuatan iman menjadi itu. Iman yang menyelamatkan itu. Jadi ayo bertobat. Bersyukurlah kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang rada keras ini supaya hidup kita bisa berubah. Kalau mau berubah, termasuk saya. Ya. Jadi intinya melakukan. Bukan hanya sekedar ucapan mulut atau pikiran. Harus dilakukan, harus dihidupkan. Gitu ya. Harus dihidupkan saudara. Jadi jangan sampai kita mengaku percaya sama Tuhan, kita bagus dalam ibadah tapi gak bagus di luaran. Saudara jangan lihat orang yang berdiri di sini itu orang yang rohani. Kita di gereja kita bisa kelihatan rohani dan kita bisa bersikap rohani. Kalau kita mau lihat ukuran rohani seseorang, iman seseorang, lihat cara hidupnya. Saudara jangan berpikir saya berani menyampaikan ini hidup saya sudah, iman saya sudah benar, enggak. Saya bisa terlihat rohani. Tapi kalau mau tahu saya rohani atau enggak, tinggal sama saya 6 bulan lah di rumah. Itu jadi saudara sekalian bisa tahu saya itu seperti apa. Kadang orang kalau misalnya lihat pendeta kayak saya dulu ya, saya pernah kecewa sama pendeta. Setahu saya pendeta itu orang yang benar-benar 1 langkah atau 5 langkah atau 10 langkah ke depan masalah kebenaran.
masalah sikap hidupnya. Enggak jaminan. Ada orang yang tugasnya pendoa, di gereja dia jadi pendoa, tapi hidupnya ngomongin orang, jelekin orang, jatuhin orang, enggak jadi berkat. Ada orang jadi WL, di singer dia angkat tangan, muji nama Tuhan. Tapi di rumah, di tempat kerjanya, dia ngangkat tangan orang untuk ngejauhin, mecat orang. Hidupnya nggak jadi berkat. Makanya Mahatma Gandhi bilang, Yesusnya orang Kristen itu luar biasa, ajarannya luar biasa. Tapi orang-orangnya yang nggak luar biasa. Gitu ya. Jadi Abraham dibenarkan bukan karena apa yang diimaninya, dipercayainya. Tetapi Abraham melakukan apa yang dia imaninya. Kalau saudara merasa memiliki kebenaran, kalau saudara merasa sudah paham kebenaran, begitu banyak pendeta yang saudara dengar khotbah banyak, begitu banyak baca-baca rohani yang saudara baca, ayo dong hidupi. Karena perubahan karakterlah yang Tuhan mau. Itu adalah bukti iman kita kepada Dia, perubahan karakter. Menjadi karakter seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Sekali lagi itu standar kita untuk kita bisa masuk di dalam kerajaannya. Dan standarnya nggak bisa diturunin, standarnya nggak bisa dikompromiin, standarnya sudah bulat. Dan itu absolut dari Tuhan. Saudara mau masuk kerajaan surga, ikutin maunya Tuhan, bukan ikutin maunya sendiri. Saudara mau masuk ke dalam kerajaan surga, ikuti kebenaran Tuhan, jangan bikin kebenaran sendiri, jangan menciptakan iman sendiri. Jangan menciptakan pemahaman sendiri, benar kata kita aja. Bukan. Ya. Jadi kesimpulannya, di next. Iman adalah tindakan. Sekali lagi, iman adalah tindakan mematuhi, menuruti, memenuhi segala ya, bukan sebagian. Segala sesuatu yang dikehendaki Allah untuk ada amin. Duh, kayaknya mukanya gak ada sukacita nih. Ada amin. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Iman adalah tindakan mematuhi, menuruti, dan memenuhi segala sesuatu yang dikehendaki Allah untuk dilakukan. Ada amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Ya. Dan iman inilah yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus waktu dibaptis, Tuhan bilang inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berkenan artinya segala sesuatu yang Yesus lakukan itu presisi. Persis seperti apa yang Allah Bapa mau. Itu berkenan. Yesus memiliki iman yang sempurna. Yesus enggak hanya percaya kepada Bapanya, tetapi dia mau taat melakukan kehendak Bapanya. Bahkan taat sampai mati. Contoh konkret, satu contoh yang akan saya kasih sama saudara. Iman seperti Yesus. Pada waktu Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang apa? Waktu mau ditangkap. Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripada. Tapi kehendakmu saja yang ini. Mematuhi, menuruti, dan memenuhi segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Dan iman inilah yang ingin Tuhan Yesus mau kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita mengenakan hidup Yesus di dalam hidup kita. Yesus ingin kita meneladani kehidupannya. Jangan setengah-setengah saudara. Jangan jadi orang yang mediokritas. Jangan jadi orang yang suam-suam kuku. Kalau mau ikut Yesus sepenuhnya. Kalau enggak sekalian. Karena cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Enggak ada yang di tengah-tengah. Kalau kita mau masuk surga sekalian. Perjuangkan itu. Kalau misalnya kita mau masuk neraka, ya sudah, hidup semau gue aja. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kasih Tuhan sepenuhnya. Kalau kita mau hidup untuk Tuhan, hidup seutuhnya, sebulatnya untuk Tuhan. Enggak bisa setengah-setengah. Sekali lagi enggak ada tempat untuk yang tengah-tengah. Karena orang yang hidupnya setengah-tengah itu akan dimuntahkan, kata Tuhan. Enggak bisa. Pilihan ada di tangan saudara. Allah memang Maha Kuasa, tapi Allah memberikan kita kehendak bebas. Untuk mengubah karakter kita, walaupun kita ditaruh di biarawati itu, di asrama, gak akan mengubah karakter kita. Walaupun kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari seperti Yudas,
mendengarkan firman Tuhan setiap hari langsung dari Yesus, langsung. Gak bisa mengubah karakternya. Karena yang bisa mengubah karakter adalah pilihan kita, saudara. Kita diciptakan menurut pikiran dan perasaan. Segambar dengan Allah. Ada komponen Allah, yaitu pikiran dan perasaan Allah yang ada dalam hidup kita. Kita diberikan kehendak bebas. Apakah kita mau tunduk taat, memiliki iman yang sempurna seperti Yesus, atau kita memiliki iman semau gue, versi gue. Pilihan. Dan semuanya ada konsekuensinya, saudara. Jadi pahami iman versi Allah di next. Pahami iman versi Allah. Bukan versi kita. Iman versi Allah yang seperti Yesus lakukan. Ada pengorbanan. Seperti Abraham, dia mengorbankan kekayaannya. Apa yang dia punyai untuk taat mau menuju negeri yang dijanjikan Tuhan. Walaupun dia sendiri gak pernah tahu tuh. Ya kan? Dia mau mengorbankan dan taat dalam melakukan kehendak apa. Ini. Jika saudara dan saya memiliki iman yang sempurna, Tuhan gak bisa nolak kita untuk masuk. Karena Tuhan bekerja di dalam tatanannya. Karena kita adalah anak kesukaannya, Tuhan akan menerima. Masing-masing dari kita memiliki tanggung jawab untuk memiliki iman yang sempurna itu. Masing-masing dari kita diberikan kebebasan dan pilihan apakah kita mau mendapatkan iman versi Allah ini, kita mau berjuang untuk ini atau enggak. Kita, kuncinya adalah kita tidak bisa dan tidak mungkin bisa taat melakukan kehendak Bapa kalau kita tidak punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu kuncinya, Filipi 2:5. Jangan dibalik. Kalau kita memiliki pikiran dan seperasaan dengan Allah, dengan Kristus, kita bisa melakukan kehendak Bapa. Tetapi kalau kita berjuang sendiri, taat menurut pikiran kita sendiri, kita nggak berjuang untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah, kita selamanya tidak akan bisa presisi sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Berjuang agar kita bisa taat dan mengerti untuk melakukan kehendak Bapa. Kuncinya itu, saudara. Simple. Ya. Sebagai ayat terakhir. Sebagai ayat terakhir ini kayaknya kelebihan. Maaf, timekeeper. Kita baca Efesus 5 ayat yang ke-15. Di sini udah ada. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini saudara, kita tuh harus tahu diri. Kita tuh harus tahu diri. Benar-benar harus tahu diri. Kita harus memahami diri kita masing-masing. Kadang kita nggak tahu dirinya gini, itu tadi. Kita pengen masuk surga, tapi hidup kita sembarangan. Kita mau jadi anak kesukaannya Bapa, tapi kita memahami kebenaran versi kita sendiri. Yang lain salah, gua yang benar. Kita pengen mendapatkan berkat kerohanian, tapi hidup kita selalu menjadi batu sandungan sama orang. Kita bebal. Kenapa kita bebal? Sebenarnya kita tahu kebenaran. Kita tahu kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menyayangi kamu. Kita tahu, tapi kita ego, gengsi. Enak aja, siapa lu? Kita bebal, saudara. Kita tahu kalau kita menghormati Tuhan itu suatu kewajiban dan suatu keharusan. Kita menghormati Tuhan, tapi datang kebaktian aja telat. Kita pengen berkat dari Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tapi untuk Tuhan aja kita hitungan. Benar nggak? Nah itu dong, harus tahu diri. Makanya kalau kita pengen diberkati Tuhan secara utuh, gak cuma berkat di dunia ini, yang penting itu berkat kekal kita. Kita harus introspeksi diri kita, jangan jadi orang bebal. Ayo dong. Hidup itu hanya sekali dan kesempatan itu hanya sekali, saudara. Kalau kita udah tahu kebenaran, lakukan kebenaran itu. Jangan ditawar-tawar. Hormati Tuhan. Penuhi janji kita sama Tuhan. Jangan hidup sembrono. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ayo rintis mulai hari ini jalan ke surga. Miliki iman yang benar, iman versi Allah.
Hidupi iman versi Allah itu dalam hidup kita. Berjuang. Yesus berkata berjuanglah memasuki pintu yang sempit itu. Kita harus mengorbankan apa yang kita punya, kenyamanan kita, harga diri kita, dan lain sebagainya. Untuk kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, taat mau melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seorang orang arif. Karena hanya orang-orang yang menghormati Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki iman yang benar, iman yang sempurna, iman yang tuntas, iman yang utuh, dialah yang akan masuk dalam kekalahan di langit baru dan bumi yang baru. Ada haleluya. Ada sukacita. Jangan marah ya. Ayo, saya undang untuk bangkit berdiri, saudara. Percaya, di sini ada Tuhan. Buka hati saudara untuk menerima janjinya. Tetapi persiapkan diri saudara untuk melakukan bagian kita. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu menjadi berkat dan manfaat bagi banyak orang. Miliki iman yang sempurna supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai saatnya Tuhan bilang, saya tidak mengenal engkau. Pahami diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita memiliki iman yang salah? Iman hanya untuk memuaskan keinginan daging kita. Iman yang hanya ingin dipenuhi oleh janji-janji Tuhan tanpa mau melakukan iman sesuai dengan Tuhan punya, yaitu melakukan perintahnya. Apakah selama ini hidup kita masih semau gue, masih sembrono, masih mau menikmati dosa? Jangan sampai pada saat Tuhan datang, Tuhan akan bertanya, adakah iman di bumi ini? Iman yang sempurna yang Tuhan mau, saudara. Bukan iman hanya sebatas bibir, pernyataan dan pengakuan. Tetapi iman yang sempurna, iman yang utuh adalah iman yang dibarengi dengan perbuatan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kita. Karena itu adalah bagian kita. Terus melakukan apa yang baik. Terus melakukan apa yang benar menurut Tuhan. Karena orang benar, orang yang memiliki iman yang sempurna akan terlihat dari sikap hidupnya dalam menghargai sesama dan dalam menghormati Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kasih-Nya yang besar kepada kita lewat perantara putranya yang tunggal. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada siang ini, saudara. Kesempatan hanya datang sekali. Jadi pada saat ini jika kita ditegur oleh Tuhan, bersyukurlah. Jika kita diingatkan sama Tuhan, berterima kasihlah sama Tuhan. Jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan akan kesalahan kita, kita berontak sama Tuhan. Dan kita membenarkan diri sendiri, Tuhan saya kan sudah ke gereja. Tuhan saya kan sudah berdoa. Tuhan saya kan sudah memberikan persembahan kepada sesama dan lain sebagainya. Jangan saudara, rendahkan diri kita, rendahkan hati kita, terima teguran Tuhan. Jangan biarkan Tuhan akhirnya pergi meninggalkan kita. Dan jangan biarkan akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau nanti di akhir zaman. Hidup ini tidak semakin baik. Walaupun Tuhan ingin kita baik-baik saja. Tetapi bagaimana respon kita itulah yang akan menentukan. Apakah kita layak menjadi anaknya? Ataukah kita layak ditolak oleh Tuhan? Kita tetap pengadilan Tuhan nanti. Ingat, di dalam Alkitab Tuhan berkata, kita akan diadili menurut perbuatan kita. Jadi bukan hanya menurut iman kita. Kita diadili, dihakimi menurut perbuatan kita. Karena lewat perbuatanlah iman kita menjadi sempurna. Mari kita nyanyikan satu lagu yang lama. Mungkin lagu ini sudah lama gak dinyanyikan, tapi lagu ini bagus untuk menegur saya dan saudara saat siang ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman
di bumi ini. Dia bertanya kepada saudara saat ini, jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pahami, resapi kata demi kata, saudara. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di dalam hidup kita? Iman yang sempurna, iman yang tuntas, bukan iman yang setengah-setengah. Iman versi Tuhan, bukan versi kita. Karena versi Tuhanlah yang akan memberikan kita kehidupan di langit baru dan bumi yang baru. Tetapi iman versi kita yang akan menjebloskan kita ke dalam neraka kekal. Sekali lagi, saudara. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hati kita? Adakah iman di hatimu? Oh, Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saudaraku sekalian, jika ada di antara saudara yang benar-benar mau berubah, yang sudah mengerti akan iman yang sempurna dan ingin dijamah oleh Tuhan pada siang ini, letakkan tangan kita di dada. Minta Tuhan untuk menjamah hati saudara. Minta Tuhan untuk menjamah hidup saudara. Dan katakan, Tuhan, saya mengerti akan iman yang sempurna, akan iman yang tuntas yang Kau berikan kepada kami pada siang ini. Dan kami mau berubah Bapa, dan kami mau melakukan apa yang menjadi iman kami kepadamu, agar iman kami benar-benar sempurna. Biarkan Tuhan menjamah hidup kita siang ini saudara. Jangan tolak. Biarkan Tuhan berperkara dalam diri kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing. Biarlah teguran Tuhan untuk kita pada siang ini benar-benar mau membangkitkan iman kita, membangkitkan kepercayaan kita, supaya iman kita tidak tertidur, tetapi iman kita bertumbuh terus lewat kebenaran firman Tuhan, lewat apa yang kita lakukan, supaya semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita angkat tangan kita minta Tuhan untuk menjamah kita siang ini. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan sepenuh hati kita. Kita menghayati lagu ini dengan iman. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Kata-katanya saudara diganti. Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di hati saya? Adakah iman jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi saya? Jika Dia datang
lagi saudara. Yesus bertanya kepada saya. Ya, siang ini Yesus bertanya kepada setiap kita. Adakah iman yang sempurna? Kalau belum ada, minta Tuhan memberikan kita kekuatan. Minta Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk mendapatkan iman yang sempurna, iman yang tuntas. Sehingga pada saat Dia datang untuk menghakimi kita, Dia mendapati kita sempurna, agar kita layak masuk dalam LB3. Saudara, kita nyanyikan lagu ini. Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di hati saya? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi saya. Sekali lagi, Yesus bertanya kepada saya. Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di hati saya? Adakah iman di hati saya? Jika Dia datang kedua kalinya, Jika Dia datang untuk menghakimi saya, untuk menghakimi saya. Apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidup? Tuhan tahu, Pak. Tuhan tahu apa yang telah kita buat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, saudara. Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi, apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Iman di hatimu. Oh, Allah akan membenarkan orang pilihannya. Amin. Ya, sekali lagi saudara, apa yang kau buat? Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap, yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi saudara, yang sungguh berharap kepadanya, yang sungguh berharap padanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Bapa, firman-Mu ini mungkin terasa panas di telinga kami, Bapa. Teguran-Mu mungkin akan mengusik kenyamanan kami, mengusik daging kami, mengusik kesombongan kami. Tapi kami bersyukur Bapa, Kau telah tegur hari ini sehingga kami boleh memperbaiki diri kami dari hari ke hari. Kami benar-benar berharap bisa masuk dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami tahu ada bagian yang harus kami lakukan. Kami harus memiliki iman yang sempurna. Iman yang tuntas, bukan iman yang setengah-setengah. Bukan iman yang munafik yang hanya kami nyatakan lewat bibir ini. Tetapi kami harus nyatakan iman kami lewat perbuatan kami ya Bapa. Di mata-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka ya Bapa. Mungkin kami bisa mengecewakan. Mungkin kami bisa membohongi sesama kami lewat apa yang kami lakukan. Tetapi kami tidak bisa membohongi Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah yang kudus. Untuk itu ya Bapa, kami mohonkan kekuatan yang daripada-Mu untuk kami terus berjuang
sepikiran dan seperasaan seperti Kristus, agar kami boleh taat untuk melakukan kehendak Bapa, supaya iman yang sempurna boleh kami miliki, iman yang dewasa boleh kami dapatkan, dan sesuai janji-Mu kami boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah setiap hati yang mendengar tentang firman-Mu ini tidak mengeraskan hatinya ya Bapa, tetapi kami mau rendahkan hati kami, membuka hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Dalam biarlah firman-Mu boleh selalu menguatkan dan menerangi kami di setiap langkah kehidupan kami, agar kami serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan dengan pengucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk saudara, dan sebentar kita akan mendengarkan pengumuman.